Cara pemakaman jenazah almarhum Aris Afianto secara kedinasan. Tanggal 14 Juli 2022 segera dimulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pemakaman jenazah almarhum segera dilaksanakan. Penyerahan jenazah almarhum Aris Afianto secara simbolis yang ditandai dengan penyerahan foto almarhum dari keluarga secara kepada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTT untuk dimakamkan secara kedinasan. Pembacaan daftar riwayat hidup oleh petugas. Daftar riwayat hidup. Nama Aris Afianto, NIP 1972 1109 2009 111002. Tempat tanggal lahir Kediri 9 November 1972. Pangkat golongan pengantur tingkat 1 2D. Agama Islam. Status perkawinan menikah. Jabatan analisis kepegawaian pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alamat Kokleu, RT 30 RW 05, Kelurahan Kepamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kepamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Riwayat pendidikan SD, SDN Burangan 2, Kediri, tahun 25 Mei 1985. SLTP SPN 5 Kediri 20 Juni 1988. SLTA SMA Brawijaya Kediri tahun 3 Juni 1991. Riwayat pendidikan informal Diklat. Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 2 Diklat Prajabatan 2 tahun tanggal 1 November 2010. Riwayat pekerjaan masa kerja tanggal diangkat menjadi CPNS 1 November 2009. Jumlah masa kerja pada tanggal 13 Juli 2022. Masa kerja non PNS 12 tahun 5 bulan. Masa kerja PNS 12 tahun 8 bulan. Masa bakti 25 tahun 1 bulan. Masa kerja golongan 25 tahun 1 bulan. Riwayat kepangkatan pengatur muda 2A CPNS. TMT mulai 1 November 2009. TMT selesai 28 Februari 2011. Nomor SK DB 0531-A 2009-A. Pengatur muda 2A 1 Maret 2011. TMT 1 April 2014. Nomor SK 548 KPTS BS 1-2-2011. Pengatur muda tingkat 1 2D 1 April 2014. TMT 31 Maret 2018. Nomor SK KP 0302 362 angka Romawi 3 BS 1 2014. Pengatur 2C 1 April 2018. 31 Maret 2022. Nomor SK KP 0302 209 garing Romawi 3 BS 1 garing 2018. Pengatur tingkat 1 2D 10 April 2022 sampai saat ini. Nomor SK KP 0401
garing 401 garing Romawi 3 garing BS garing 2022. Riwayat jabatan. Staf Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pertemanan PU, TMT mulai 1 November 2029, TMT selesai 31 Januari 2011. Staf Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU 1 Februari 2011 selesai 30 November 2012. Pengawas Satker PJN 2 NTT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, TMT mulai 1 Desember 2012, TMT selesai 26 Oktober 2015. Pelaksana Teknik Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi NTT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TMT mulai 27 Oktober 2015 sampai sekarang. Penata Teknik P3 PPK 4.1 Eva Menano Nesam Eva Menano El Pauk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kupang Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TMT mulai 23 Januari 2018, TMT selesai 7 Maret 2019. Penata Teknik PPK 2.4 Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaksanaan Jalan Nasional, TMT mulai 8 Maret 2019, TMT selesai 8 Maret 2020. Pelaksana Teknik PPK 1.5 Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, TMT mulai 5 Maret 2020, TMT selesai 10 Agustus 2020. Pelaksana Teknik PPK 1.5 Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTT, TMT mulai 11 Agustus 2020, TMT selesai 30 September 2020. Pelaksana Teknik PPK 1.5 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Oktober 2020 selesai 7 Februari 2021. Analisis sumber daya manusia aparatur PPK 1.5 Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTT 08 TMT mulai 8 Februari 2021, TMT selesai 2 Januari 2022. Analisis kepegawaian pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, TMT mulai 3 Januari 2022, TMT selesai 27 Juni 2022. Analisis kepegawaian pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 20 Juni 2022, TMT sampai dengan TMT selesai sampai dengan saat ini. Tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2019 nomor SK 130/TK tahun 2019. Pasangan almarhumah meninggalkan seorang istri bernama Suharni, tempat tanggal lahir Ebang, tanggal lahir 19 April 1979. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak bernama Bimo Rizky Prayudi, tempat tanggal lahir Keva Menano 24 Mei 1996. Anissa Dwi Cahyani, tempat tanggal lahir Keva Menano 10 Maret 2024. Sambutan Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Majelis Takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Aris dan anak-anak yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami sampaikan amanah dari Pak Kabalai tidak bisa hadir karena lagi tugas ke Jakarta. Kemudian Kasatker PPK Kasatker Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berada di Rote dengan asumnya. Saya yang mewakili pada saat ini adalah teman lamanya Aris Afianto. Beliau dulu pernah tugas di Atambua selama 4 tahun bersama-sama saya di Atambua. Setelah itu pindah ke Waingapu, Sumba Timur 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke Satker Wilayah 1. Kami teman seperjuangan pada saat itu merasa terkejut dengan berpulangnya ke rahmatullah sahabat kita Aris Afianto. Beliau kalau dalam kerja memang sangat telaten, artinya punya dedikasinya cukup baik dalam pandangan kami. Dan Aris Afianto selama dalam pergaulannya baik, Pak Kiai, baik, tidak ada celah untuk berkonflik dengan teman-teman. Beliau ini orangnya pendiam, gitu. Pendiam. Dan saya salah satu orangnya juga dekat, sering bercanda dengan beliau. Saya ditelepon oleh teman dari Kefas ini pada jam berapa tadi malamnya? Jam 8 malam. Gitu. Karena berdasarkan ruang dan waktu sehingga kami baru sampai tadi. Jadi kami mohon maaf pada jamaah Majelis Takziah. Kami mohon maaf sekali atas kehadiran keterlambatan kami, bukan dengan sengaja gitu, karena pimpinan semua berada di luar kota gitu. Jadi saya salah satu yang tertua di antara teman-teman, diminta didaulat oleh dari balai dengan Satker Wilayah 1 untuk saya menjadi inspektur upacara. Kebetulan kami juga tahu perjuangannya Aris Afianto. Kemudian yang berikut adalah kami juga sampaikan mohon maaf kepada keluarga jika kami kehadirannya yang seperti terlihat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sering para dai sampaikan, para mubalik sampaikan gitu. Apabila kematian itu datang tidak bisa dapat dimajukan atau dimundurkan. Di ayat lain Allah sampaikan bahwa kullu nafsin zaikatul maut. Jadi di saat Rasulullah Muhammad SAW sedang dicabut ruhnya oleh malaikat Jibril, itu Rasulullah meminta supaya semua penderitaan maut ini hanya kepada beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan kita sering mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kematian ini adalah nasihat. Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Jadi keluarga mohon maaf, saya menasihati diri saya sendiri juga kepada keluarga. Semua kita yang hadir, yang masih hidup, kita semua adalah calon mati. Kita ini sudah mau melangkah ke kubur ini. Tinggal tunggu waktunya. Karena kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pada saat dia sakit. Ada orang begitu sementara azan meninggal dia, baca Al-Quran meninggal, dalam sujud dia meninggal. Tergantung amal perbuatannya selama hidupnya. Jadi manusia itu mati menurut perilakunya selama hidup. Begitu Pak Kiai ya. Jadi saya mohon maaf, saya bukan mubalik, bukan kiai. Itu. Kebutuhan saya juga warga Nahdien, Ustadz, saya warga Nahdien.
Saya salah satu juga pengurus MUI bidang Ukhuwah Islamiyah Nusa Tenggara Timur, Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, mari kita semua yang hadir di sini, kalau ada kesalahan almarhum kita maafkan. Ada hutang pihutang datang selesaikan dengan keluarga. Ada janji-janji yang belum ditepati oleh almarhum, datang ke keluarga sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu atas kami, atas nama pimpinan, sesama teman, mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa apabila Bapak Ibu mengikhlaskannya, insya Allah amal Bapak Ibu pahala, mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah almarhum dijauhkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Kita amin semua. Insya Allah kuburnya itu menjadi kubur di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan, dan harapan orang meninggal hanya doa saja. Saya pikir hanya itu supaya tidak panjang. Mari yang muslim laki-laki kita berwudu, kita hadiahkan kepada almarhum, kita sholat jenazah. Insya Allah kita juga, insya Allah Pak Kiai, kita ikut, jangan buru-buru, beri kesempatan kita wudu dulu supaya kita juga ikut sholat jenazah. Hanya itu saja yang saya mewakili pimpinan, teman sejawat almarhum Aris Afianto. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengusungan jenazah. La